Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 1 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Justinus Martir. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Justinus. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, melalui salib yang dianggap kebodohan oleh orang-orang yang tidak beriman, secara mengagumkan, Engkau telah menganugerahi kepada Santo Justinus Martirmu pengetahuan yang mendalam mengenai misteri Kristus. Semoga berkat doanya, tipu muslihat ajaran sesat dijauhkan dari kami, dan kami diteguhkan dalam pengakuan iman yang benar. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia?" Mereka takut kepada orang banyak, karena mereka semua menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus berhadapan dengan mereka yang mencari-cari kesalahan orang lain. Yesus tetap menebarkan keselamatan. Ia tidak menghukum mereka, tetapi berjuang untuk menyadarkan bahwa mereka juga memperoleh keselamatan. Peristiwa ini terjadi di Bait Allah, tempat yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai tempat Allah yang hadir. Tapi, ironisnya orang-orang yang melayani di sana, yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat, justru kehilangan kehadiran Tuhan. Yesus bukan benci dan hendak menjatuhkan, melainkan ingin menyadarkan bahwa Dia hendak menyelamatkan mereka semua. Namun apalah daya, jika kita menghadapi orang-orang yang sudah dikuasai oleh rasa benci dan dendam.
Saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang terjadi ketika Yesus menghadapi para ahli Taurat dan tua-tua, orang-orang Farisi. Yesus mengembalikan apa yang mereka yakini dan imani. Terkait dengan Yohanes, apa yang mereka yakini dan imani. Mereka tahu jawaban yang sesungguhnya, namun tertutup oleh kedengkian, amarah, dan niat untuk menjatuhkan. Akibatnya, mereka ini tidak bisa mengungkap fakta yang sesungguhnya. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan hidup dengan penuh topeng kepalsuan. Maka, ini mengajak kita untuk berhati-hati. Berhati-hati dengan kepalsuan hidup. Karena jika tidak segera dibersihkan dan dibuka, rahmat Tuhan akan tertutup dan tidak akan ada berkat yang tercurah dari Tuhan untuk kita yang hidup dalam kepalsuan. Maka Tuhan Yesus mengajak kita semua, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, yang selalu terbuka akan rahmat dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari topeng kepalsuan hidup. Jauhkan kami dari kebencian dan dendam, sehingga kami terbuka akan kehadiran rahmat-Mu dalam hidup kami. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.